Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui radio, dimanapun berada, alhamdulillah subuh ini kita diizinkan Allah kembali menyambung kaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang ikhlas, berikan ilmu yang luas, serta pemahaman yang benar, dan dikuatkan untuk mengamalkannya. Mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Semoga nikmat ini sentiasa menemani kita di hari-hari nanti, sampai kita di suatu hari sampai pada husnul khatimah. Dan semoga yang belum mendapatkan nikmat ini, semoga Allah pun berkenan memberikannya, karena memang subuh ke rumah Allah itu berat, tapi timbangannya di sisi Allah juga sangat berat. Semoga timbangan kita tak dikurangi, semoga ditambah terus ya. Salawat dan salam untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan pesan-pesan Allah, perintah-perintah Allah, dan telah berhasil mencetak generasi terbaik sepanjang sejarah umat manusia, itu generasi sahabat.
dan diikuti oleh orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kalangan tabi'in dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk pula yang mengikuti mereka dengan baik. Oleh itu mari bersalawat dan mengucapkan salam bukat baginda Nabi alaihi salatu wassalam untuk keluarganya, anak istri serta keturunannya dan para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang mengikutinya. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih juga bersama atau dalam bab Jumal al-Faraid. Jumal al-Faraid yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara jumlah, secara garis-garis besar yang masih mengandung berbagai kemungkinan. Qala rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, qala Allah, dalam bab ini adalah fil idad, tentang iddah. Kalau cerita iddah sedih kita di Pak ya. Ya, iddah berarti berpisah. Pisah hidup maupun pisah lawan hidup, pisah hidup atau pisah mati. Dua-duanya buat kita sedih. Pisah hidup sedih juga. Pisah mati lebih sedih lagi. Tetapi semoga yang pergi dahulu dapat pengganti, ya. Dan yang tinggal pun sama juga, Pak. Semoga dapat pengganti. Kalau bisa sama-sama perginya, Pak. Sehidup tidak semati, ya. Ya, sehidup tak semati. Nah. Sebab mati ini tidak tahu kita, tidak bisa. Tapi sehidup mungkin. Oleh itu maka pertahankanlah sehidup itu, karena intinya di tangan kita. Semati ini bukan di tangan kita. Kalau bisa bagus juga. Ada sebagian orang, ya, sebagian orang mengatakan tidak lama suaminya meninggal diikuti oleh istrinya, atau sebaliknya istri meninggal, ini tanda setia kan? Saya tidak tahu. Ada ilmunya itu. Kalau ada yang tahu bagi tahu saya. Ya kabarnya gitu Bang. Ya. Iya Bang. Saya tidak tahu juga entah benar atau tidak. Tapi ramai orang yang memang meninggal tak jauh beda. Memang kebanyakan mereka adalah orang yang terkenal akrab dalam rumah tangga. Apa-apanya langgeng, aman, harmonis dan sebagainya. Ini pada umumnya yang tak lama-lama jaraknya itu. Saya tidak tahu apakah itu benar semuanya atau tidak, wallahu alam. Atau ada ilmunya? Tidak juga. Aku aja lah. Sama kita. Tapi kalau diperhatikan secara yang kenyataannya, banyak dari orang-orang yang tak lama suami istri itu berpisah, diikuti oleh yang selainnya atau pasangannya, rata-rata mereka adalah orang yang memang terkenal baik hubungan mereka berdua. Ya, jadi kalau nak sama perginya, sama juga hidupnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Nah, bila ditakdirkan bercerai atau berpisah, tentu saja ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Tabaraka Ta'ala, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Allah berfirman, orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, dalam hal ini suami-suami, sebab akan bicara tentang iddah. Kalau suami kan meninggal istrinya tidak ada iddahnya, iya Pak? Berarti ini yang dimaksud yang meninggal adalah suami. Enak betul jadi suami Pak ya, tidak ada iddahnya. Perempuan ada iddahnya. Malah lebih enak jadi istri padahal jadi suami. Enak jadi suami. Yang betul Pak. Besar tanggung jawab suami itu. Nah, bilang aja lah yang jadi istri enak jadi istri, yang jadi suami bilang senang jadi suami. Mudah-mudahan sama-sama disenangkan Allah Subhanahu wa taala. Lain-lain Bang. Cuman kita tidak punya pengalaman mencoba keduanya. Hanya satu saja. Jangan coba-coba untuk bikin keduanya.
berbahaya. Nah, itu penyelewengan, mendatangkan murka Allah SWT. Dia laki-laki jadi istri pula, kan bahaya tuh. Hah? Bahaya enggak? Rusak enggak itu sih? Laki-laki jadi istri atau perempuan jadi suami, pasti rusak sistemnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang meninggal dari suami di antara kalian, wa yadharuna azwaja, meninggalnya dalam keadaan istri-istrinya masih hidup. Ini bahasanya selalu istri-istri. Yang meninggal kan ramai tadi Pak, bukan satu. Kan banyak ramai, orang-orang, berarti ramai, jamak ini. Tempat dah harap-harap cemas pula. Bukan katanya waladhi yutawaffa, seorang yang meninggal, bukan. Orang-orang yang meninggal di antara kalian, suami-suami yang meninggal. Tentu istrinya ramai. Ini enaknya mau satu aja. Nah. Orang-orang yang meninggal di antara kalian meninggalkan wa yadharuna azwajan, meninggalkan beberapa istri. Biasa saja ramai, masing-masing punya istri satu, atau ramai ada yang lebih dari satu. Yang bagus yang mana? Nah, kalau nanya ke bapak ya bilang satu karena sudah tua. Apalagi saya tanya sama istri, ini takut ada ibu di belakang nampaknya. Hah? Enggak, nah alhamdulillah. Tapi ditandai nonton enggak? Iya itu kan. Nah, jadi masya Allah ini pandai menjaga hati istri. Ini kalau jarang cerita depan istri yang seperti itu bagus itu, karena cerita itu saja sudah bikin sakit hati. Apalagi benar-benar terjadi. Nah, masya Allah, bapak ini teladan yang bagus ini. Meninggalkan istri, apa hukumnya? Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Istri-istri itu harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Oleh ini, dari sini para ulama mengatakan bahwa iddah wanita yang ditinggal suaminya atau yang meninggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Ya, pertama itu ketetapan Allah SWT. Yang kedua hikmahnya untuk mengetahui apakah dia dalam keadaan hamil atau tidak. Orang hamil boleh menikah? Hah? Kok enggak boleh? Siapa yang larang? Suami yang larang. Subhanallah. Kalau dia enggak larang, habis abang meninggal, ada nikah aja langsung, boleh? Nah, berarti bukan suami itu. Berarti bukan suami. Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang larang bahwa setiap wanita bila meninggal suaminya ternyata dia hamil, tidak boleh menikah. Tidak hamil pun boleh tidak nikah? Habis juga tidak boleh nikah. Intinya apa? Hikmah untuk diketahui perutnya kosong atau tidak, rahimnya kosong atau tidak. Nah, di sini dapat kita pahami pula kaum muslimin. Ini hamilnya halal. Halal kan? Apa sebab? Prosesnya halal. Bila prosesnya halal, maka hasilnya halal. Bila prosesnya tidak halal, ya, bila prosesnya tidak halal, otomatis hasilnya tidak halal. Dia paham mana proses? Proses hamil paham kan? Sudah tua begini tidak paham. Nah, proses hamil artinya melakukan hubungan suami istri. Nah, dah lupa beliau nampaknya. Harus diulang kaji nampaknya nih. Apa? Jadi bila prosesnya halal, yaitu dengan akad yang sah, dengan wali, 2 saksi, mahar, dan 2 calon pengantin. Nah, bila ini halal, maka hasilnya
halal, hamilnya halal. Bila prosesnya tadi tidak halal, terjadi hubungan suami istri yang tanpa akad nikah. Ada akad kontrak, ada juga, tapi tidak halal. Ya, mut'ah ada juga, tapi tidak halal. Tanpa akad nikah yang sah, maka hasilnya haram. Maka disebut anak haram. Ya kan? Zina, na'udzubillah. Nah, bila yang hamil dalam keadaan halal saja dilarang untuk menikah, apalagi? Apalagi? Yang haram. Ini halal dicampur halal, tidak boleh. Apalagi haram dicampur halal. Iya Pak. Halal. Kan nikah itu kan halal kan? Ya. Dia hamil di luar nikah. Lalu supaya dia menutup malu, ya, gara-gara tidak menutup, titik-titik akhirnya terpaksa menutup malu. Nah, ma'asyiral kiram, maka menikahkan atau menikahkan orang yang hamil karena perbuatan haram lebih patut untuk dihukum haram. Jelas. Oleh sebab itu, boleh tidak menikahkan orang yang hamil di luar nikah? Khilaf di antara ulama katanya. Khilaf, betul khilaf. Wallahu alam, yang sahih tidak boleh. Walaupun secara hukum positif di negeri ini boleh. Alasannya apa? Menutup malu dan aib. Akhirnya apa? Banyak orang tidak malu-malu lagi untuk berbuat yang memalukan itu. Karena apa? Mereka sudah positif menikah katanya. Udah janji kita nikah ya? Janji bang. Nah, kalau gitu serahkan sekarang. Ya Pak? Makanya tanyalah para saudara-saudara kita, ustaz-ustaz kita yang di KUA, banyak dari mereka mencoba sebelum menikah. Ini akibat kompilasi hukum Islam yang salah, kompilasi. Ya, mengutamakan menutup malu sehingga mereka pun tidak malu. Harusnya kalau tetap tidak dinikahkan, cuma memang jadi KUA itu berat Pak. Kalau cerita dari dulu-dulu, Masya Allah, dibawa pistol ke depan kau, nikahkan anak saya atau tidak katanya gitu. Kebanyakan takut kan? Sedikit berani tapi cepat kolumain. Tahu kolumain? Tak tahu juga. Ada istilah itu Pak. Artinya cepat dimutasi atau tidak dipromosikan. Jelas mentok karirnya. Kan kalau orang-orang PNS kan itu yang ditakutkannya. Abang paham non jawab. Awak di kantor bupati tapi tidak ada kojo. Kalau non job hasilnya, payah cerita. Non job tidak ada kerja berarti tidak ada. Kan tambah ayu tambah air tambah gula. Kalau tak ada air, mau dia taruh mana gulanya? Nah, makan semut. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Jadi menikahkan yang halal tidak boleh. Apalagi yang menikahkan yang haram. Oh, tapi kan air dia juga. Tidak. Karena kalau tidak halal, tidak dianggap air dia. Tidak dianggap air dia. Karena dimasukkan dalam cara yang tidak halal. Sama dengan bukan dia punya. Buktinya, buktinya anak tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Kalau betul air dia, pasti dinisbatkan kepadanya. Ya kan? Berarti tidak dinisbatkan kepadanya. Kalau dikatakan alasan, kan dia air dia. Kalau itu kan air orang lain. Tidak, tetap air orang yang bukan milik dia. Buktinya anak tidak dinisbatkan kepadanya. Walaupun secara biologis. Makanya Nabi SAW, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak milik firash artinya ibunya, dikinayahkan dengan firash, yaitu tikar atau kasur.
Sedangkan walil akhir, orang yang berbuat dosa itu hajar. Apa hajar? Batu. Artinya kalau dia sudah bersuami atau beristri, lalu berzina di rajam sampai mati. Artinya dia tidak berhak dapat anak. Makanya hati-hati kaum muslimin. Bila ini kan kasus karena dimulai dari yang tidak benar, ke ujungnya tidak benar, akan banyak pertanyaan. Dia kan tadi ditutupi malunya. Lahirlah anak perempuan hasil zina. Pas menikah, ada malu lagi yang harus ditutupi. Apa itu? Wali. Akhirnya karena malu dinikahkan lagi anak itu dengan wali yang tidak sah. Ujung-ujungnya zina lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Zina lagi. Sedikit yang mau mengaku itu. Makanya sebenarnya kompilasi hukum Islam ini harus ditinjau ulang kembali. Banyak hal masalah yang timbul gara-gara itu. Ya, karena itu tadi, karena banyak KUA yang takut gitu. Ya, orang para penyuluh ya. Orang-orang yang menikah ini takut karena sering digertak orang. Lembaga ayahnya digertak ya, takut menikah. Akhirnya dibuatlah aturan kompilasi, dirajihkan perkataan yang marjuh, yaitu menikahkan orang yang sudah dihamili sebelum menikah. Karena kalau tidak salah dulu pernah dikatakan dari 10 yang menikah 6 sudah uji coba. Innalillah. Itu dulu, udah lama itu. Itu masih Pak Menteri Agama waktu itu, Pak SDA. Apa SDA? Oh, saya kira sama dengan di atas. Enggak, Pak Surya Dharma Ali rahimahullah ya. Masih hidup boleh, saya tidak tahu. Rahimahullah atau hafizahullah. Jadi kaum muslimin sudah berapa lama sampai sekarang? Dan itu akan bertambah terus. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu tidak boleh dinikahkan dalam keadaan hamil. Baik. Jadi suami-suami yang meninggalkan para istri, maka istri tersebut menunggu 4 bulan 10. Bilang aja 10 hari 4 bulan. Sudah terlanjur Pak bilang 10, jadi 10 hari 4 bulan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sama kemarin saya bilang, kita selesai nanti jam 10 lewat sejam. Kayak gitu aja. Nah, orang tidak berharap 10 kan setengah jam, dari jam 9.30 kan. Cuma saya bilang, insya Allah kita tidak lama. Kita selesai nanti jam 10 lewat sejam. Baik. Wa qala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru'. Perempuan-perempuan yang ditalak, yang dijatuhkan talak, yatarabbasna, menunggu, bi anfusihinna, tidak menikah, 3 quru', sebanyak 3 kali quru'. Al-qur'u dalam bahasa bisa dimaknai dengan at-tahara, bisa dimaknai dengan al-haid. Dimaknai dengan at-tahara, bisa dimaknai dengan al-haid. Cuman Nabi SAW melarang menjatuhkan talak dalam keadaan haid, maka dihitung adalah suci. Maka al-qur' menurut pendapat ulama jumhur adalah at-tahara, suci. Jadi seorang wanita yang ditalak menunggu tidak menikah sebanyak 3 kali suci. Nah, wa qala, dan berfirman Allah SWT, wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum, wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi. Ya'isna, berputus asa, terputus. Minal mahid, yang terputus dari haid, berarti tidak haid lagi. Di antara wanita-wanita kalian, maksudnya istri-istri kalian, inirtabatum, kalau kalian ragu, fa'iddatuhunna 3 ashhur. Iddah mereka adalah 3 bulan. Ini sudah tidak haid, berarti sudah tua ya. Masih cerai juga. Ya Allah ya Rabbi. Masih cerai juga. Banyak juga. Ya, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya semakin tua-tua semakin bagus-bagus kan perangai gitu kan.
Ya, so orang di saat butuh saja dijatuhkan talak, apalagi di saat tidak dibutuhkan lagi. Makanya bagus-bagus kan, baik laki maupun perempuan. Nah, karena bisa saja sebabnya laki-laki, buruk perangainya, akhirnya istri bikin perangai supaya diceraikan. Kan ada kadang-kadang tidak tertahan lagi, akhirnya dia sendiri yang bikin perangai supaya ditinggalkan. Maka kita sama-sama berusaha memperbaiki perangai kita. Nah, puas kita perbaiki, dia tidak mau baik-baik juga. Sabarlah. Masih ingat kan singa yang cerita singa itu, masih ingat? Singa aja Allah jinakkan gara-gara dia sabar terhadap istrinya yang garang. Pas istri dapat istri yang lunak, singa kembali garang itu. Bapak pilih yang mana? Istri garang atau singa yang garang? Hah? Nah, pilih istri yang lunak ya. Ya. Atau istri yang garang? Nah, alhamdulillah. Masyaallah kiram. Nah, yang tidak haid lagi atau menopause, apa betul namanya? Menopause atau menopause? Mono ya. Ya, saya tidak tahu. Menopause. Ya. Taib, yang sudah tidak haid lagi iddahnya 3 bulan. Yang tidak haid lagi iddahnya 3 bulan. Kalau haid tadi 3 kali suci. Nah, wallahi lam yahidun, demikian juga iddah perempuan yang tidak haid atau belum haid. Berarti boleh menikah yang belum haid? Iya. Mafhumnya boleh. Tapi praktek Nabi SAW ketika menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah, menikah umur 6 tahun tapi belum dicampuri. Menikah saja, belum dicampuri. Sampai umur 9 setelah beliau datang bulan, setelah hijrah ke Madinah. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Dan wanita-wanita hamil iddahnya adalah sampai melahirkan. Iddahnya sampai melahirkan. Kalau melahirkan, ini kan masalahnya nanti bertemu antara ya meninggal suami dalam keadaan hamil. Meninggal dalam keadaan hamil. Apakah dia iddahnya iddah wanita yang ditinggal wafat suami atau iddahnya? Kan 2 iddah di sini. Iddah hamil dan iddah ditinggal mati. Nah, di sini pembahasan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ulama, qad aujaballahu 'alal mutawaffa anha zawjuha 4 ashhurin wa 10. Allah telah mewajibkan kepada wanita yang ditinggal mati suaminya menunggu 4 bulan 10 hari. Wa dzakara anna ajalal hamili an tada'. Dan disebutkannya pula bahwa iddahnya wanita hamil sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Fa idza jama'at an takuna hamilan mutawaffa anha. Apabila dia mengumpulkan 2 iddah, yaitu dalam keadaan hamil dan wafat suaminya. Ya, keadaan hamil, karena orang yang wafat otomatis kan pisah dari suaminya. Tidak dengan talak. Nah, dia dalam keadaan hamil, wafat suaminya. Atat bil iddataini ma'an. Seolah-olah dia mesti mendatangkan atau mengikuti kedua iddah itu bersamaan. Kama ajiduha fi kulli fardaini ju'ila 'alaiha atat bihima ma'an. Sebagaimana aku dapatkan dalam setiap 2 kewajiban ju'ila 'alaiha yang diwajibkan kepadanya atat bihima ma'an. Mesti dia melaksanakan keduanya. Falamma qala Rasulullah SAW. Ya. Kalau sebagian ulama mengatakan tetap keduanya dilalui. Apa maksudnya? Bila
hamilnya, bila dia melahirkan sebelum sampai iddah 4 bulan 10 hari, maka dia tetap menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Dan bila sampai 4 bulan 10 hari dia belum melahirkan, maka dia harus sampai melahirkan. Dalam istilah ulama, ya, dia melaksanakan atwal al-ajalaini. Mana iddah yang paling lama? Jelas Pak? Ini pendapat sebagian ulama. Mesti dia laksanakan keduanya. Jelas? Ini dalam kalau melihat ayat Quran saja, berarti dia mesti melaksanakan dua-duanya. 4 bulan 10 hari, karena memang ini iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Atau melahirkan dulu, karena memang iddah orang hamil sampai melahirkan. Kalau dua-duanya sama, selesai masalah. Pas 4 bulan 10 hari lahir anaknya. Kan jarang yang gini Pak. Ya, jarang kan? Atau saya belum pernah dengar, antum pernah dengar? Enggak juga, sama. Saya belum pernah. Kalau ada dengar tolong dicatatkan, kasih tahu. Biarkan dimasukkan dalam pembahasan nanti. Itu orang-orang yang pas hamilnya, pas ditinggal mati suaminya, melahirkan di hari terakhir iddah 4 bulan 10 hari. Nah, ada Ustaz Enonas belum pernah jumpa ya, dengar pun tidak. Nah, orang cari kan tidak banyak kan, yang cari begini kan tidak banyak. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mesti dia lakukan atau laksanakan keduanya. Kan ini kan kewajiban. Allah katakan, wa ulatil ahmali ajaluhunna ayadha'na hamlahunna, yang hamil iddahnya sampai melahirkan. Kemudian walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina 4 ashhur. Wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya menunggu 4 bulan 10 hari. Ini kan perintah nih. Dua-duanya sekarang ada pada perempuan itu. Ini secara mujmal, Nah, zahirnya seperti itu. Qala, berkata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat atau tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata li Subai'ah atau Subai'ah bintil Harith al-Aslamiyah, ketika dia katakan kepada Subai'ah bintul Haris, Subai'ah bintu al-Haris al-Aslamiyah, yaitu dia wa wada'at ba'da wafati zawjiha bi ayyam, dia hamil, suaminya meninggal. Beberapa hari sejak suaminya meninggal, baru beberapa hari dia pun melahirkan. Ini kasus kan? Jadi zaman Nabi. Kalau ayat tadi bilang, bila suami meninggal, nunggu 4 bulan 10 hari. Dan yang hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan. Nah, kalau tidak ada dari Nabi SAW yang seperti ini, tidak ada keterangan seperti ini di zaman Nabi SAW, lalu tidak ada perintah Nabi SAW menegaskan, maka kita akan menuntut wanita itu dengan 2 tadi, iddah tadi. Karena tidak ada keterangan. Dan zahirnya mengatakan secara garis besar, dua-duanya harus dilaksanakan. Tetapi ketika terjadi kasus Subai'ah bintul Haris al-Aslamiyah ini, dia melahirkan setelah suaminya wafat beberapa hari saja. Subhanallah. Taib, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laha qad halalti fatazawwaji. Kamu sudah halal, maka menikahlah. Jadi kisahnya, dia meninggal suaminya, lalu melahirkan beberapa hari setelah suaminya meninggal. Kalau beberapa hari kan tidak sampai 4 bulan kan? Sebulannya tidak sampai. Lalu dia datangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, suami saya meninggal, ada yang melamar. Boleh tidak saya menikah? Masya Allah. Ini kayaknya ada yang menunggu-nunggu wafat suaminya. Memang ada sebagian wanita, ada yang berdoa
Laki-laki hebat, ya Allah wafatkanlah suaminya. Makanya antum selalulah berdoa supaya tidak mustajab doa orang itu, Pak. Ada orang berdoa supaya suami seorang wanita itu diwafatkan. Apa sebab? Karena dia ingin nikah dengan istri orang. Maklum, macam-macam manusia ini saya. Tidak pernah antum dengar itu? Hah? Kisah cinta segitiga itu kan itu diantaranya. Tahu cinta segitiga? Segi empat pun ada. Allah musta'an. Jadi makanya istri kita jangan tengok-tengokkan ke orang. Cantik pun nikmati aja lah, kan untuk kita bukan untuk orang. Ini kadang-kadang enggak sabar dia. Ya saya tengok istri saya cantik, nampak sama Ustaz. Ustaz pun cinan. Ya, Ustaz kan cinan juga, Bang. Akhirnya Ustaz pun mulai berdoa ya. Ya Allah. Semoga istri saya wafat. Cuma dua hanya dikorban jadi gara-gara kita expose istri kita ke orang. Dua jadi korban. Satu, ustadznya berdoa, ya Allah cepatlah wafat istri saya. Karena dia melarang untuk poligami. Kemudian cepat wafatkan suami si fulana. Apa sebab? Saya sudah tidak tahan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Cinan. Oleh sebab itu makanya istri jangan diteren-terenkan. Tahu diterenkan? Jangan dipamerkan ke orang. Banyak mata yang tidak sehat, apalagi di zaman ini. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika bicara tentang wajib tidaknya wanita bercadar, beliau mengatakan tidak wajib dengan syarat aman dari fitnah. Sekira zaman sekarang aman tidak fitnah? Udah jelas bini orang diganggu juga ada. Iya enggak? Bini orang diganggu juga. Ada enggak? Kalau tengok anggukan kan tuh antum ramai kayaknya ini. Bini orang masih diganggu. Ada yang bini bosnya malah kadang. Ya kalau sering ketemu, makanya tidak ada istilah ini orang kepercayaan saya untuk ngantar istri kemana-mana. Tidak ada cerita, Ustaz. Jelas? Hah? Antum antarkan istri itu. Kalau enggak, istri jangan pergi kemana-mana dengan sopirnya. Apalagi yang namanya mobil sekarang kacanya. Hah? Ada aturan tuh, Bang? Kaca berapa persen? Ada aturan, cuma orang kita kan biasa melanggar aturan. Aturan sebenarnya berapa persen? 35% ya? Iya, istilahnya tidak nampak tapi terbayang. Apa istilahnya itu? Remah-remah itu. Artinya tidak bisa orang berbuat maksiat di dalamnya dengan aman. Tapi kebanyakan tidak. Ada yang 100% malah tidak terlihat sama sekali. Oleh sebab itu kaum muslimin maka tidak aman. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau tidak aman maka wajib. Kalau tidak aman wajib. Karena memang dasarnya kan supaya aman. Ini enggak kita sendiri yang foto istri kita lalu kita upload. Kadang-kadang dikirim pula pas nelpon antum. Saya enggak tahu caranya, saya enggak tahu juga itu. Pas antum nelpon saya misalnya keluar gambar istri antum. Apa namanya itu? Hah? Iya pas bukan video call. Nah, saya tidak tahu namanya. Paham lah ya? Ya pas saya nelpon nih keluar misalnya Pak Edi. Nah, yang keluar bukan gambar Pak Edi, gambar istrinya. Astagfirullah. Akhirnya terpaksa. Tiga lagi. Pura-pura. Benar Pak Edi itu enggak? Ternyata benar. Apa namanya itu? Nah? Ya saya enggak tahu. Untung enggak tahu. Untung enggak tahu. Alhamdulillah. Untung enggak tahu. Jadi kaum muslimin, apa tujuannya, akhi? Apa tujuannya? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Oke lah yang nanti yang telepon orang yang bersih hatinya. Paling dia bilang astagfirullah. Ya kan? Ya tak? Kalau seandainya
apa namanya yang antum telepon orang yang rusak hatinya, maka sengaja dia putus lagi. Urusan penting putus supaya nampak lagi gambar. Sebab kalau sudah tidak nyambung kan hilang gambar itu. Iya, sengaja diputusnya supaya nampak lagi. Lama baru diangkatnya. Lama baru diangkat, diperhatikan dulu. Tadi lengong sedikit, ini agak lama sedikit. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin muslimat, hanya dalam hatinya terniat sesuatu. Akhirnya dah mulai akrab dengan antum. Ya, dicari-cari alasan untuk dekat. Bisnis kah? Dakwah kah? Macam-macam. Pokoknya masing-masing itu. Tujuannya apa? Supaya sering ke rumah antum. Pokoknya ke rumah itu bukan untuk bisnis, tapi cari cerita baru. Mulai episode baru dong kehidupan. Allah musta'an. Hanya mulai dia berdoa, ya Allah, cepatlah mati Ustaz. Ya kan? Akhirnya korban 2. Istri dia didoakan cepat mati. Kemudian suami yang dituju itu didoakan cepat mati. Padahal dia sebenarnya itu hawa nafsu. Setelah walaupun terjadi misalnya, punya ganti bawa dengan cigak kata orang kita. Tahu bawa dengan mana lebih baik? Bawa apa cigak? Enggak, Pak. Lebih baik beruk, Pak. Beruk bisa manjat kelapa. Kalau cigak ke tukang kunyenyen saja pandainya. Enggak ada cigak. Jadi kaum muslimin muslimat, jangan impikan sesuatu yang tidak nyata itu kaum muslimin. Apalagi yang sudah ada tembok raksasanya, yaitu istri orang. Nah, jangan doakan untuk supaya suaminya meninggal atau istri kita cepat dipanggil Allah SWT. Nanti setelah antum, ini mohon maaf, sebelum menikah dengan istri sendiri, apa bayangannya dulu? Seperti bayangan itu juga kan? Itu juga yang terbayangkan. Akan kuberikan kau apa yang kau mau. Akan kujadikan engkau sebagai yang tersayang. Macam-macam, akan ciptakan surga duniawi dan sebagainya. Sama kita, semuanya berharap seperti itu, iya Bang ya? Cuman realisasinya ternyata enggak. Kita kadang-kadang pula nak buat surprise saja dengan suatu kejutan misalnya, akhirnya memang betul terkejut kita dapat sambutannya kadang. Iya, enggak sesuai dengan yang ini kan. Lihat seni rumah tangga. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kok sampai ke situ gara-gara cerita Subaya ini. Jadi dia melahirkan, kemudian beberapa hari setelah, suaminya meninggal, setelah beberapa hari suaminya, beberapa hari, dia datang ke Nabi SAW melaporkan bahwa ada yang nak menikah. Boleh tidak saya menikah? Karena tidak mungkin dia bertanya, kecuali karena ada yang melamar. Lalu apa kata Nabi SAW? Qad halalti. Kamu sudah halal. Berarti habis iddahnya. Berarti tidak wajib dua. Tidak wajib dua iddah. Tidak wajib dua iddah. Fatazawwaji, maka menikahlah. Dalla hadha, ini menunjukkan ala anna al-iddata fil wafati wal iddata fil talaqi bil aqra'i was syuhur. Ini menunjukkan atau menjadi bukti atau menjadi dalil bahwa iddah fil wafat dalam kondisi suami meninggal, wal iddah fit talaq, dan iddah ketika dijatuhkan talak, bil aqra'i wasyuhur, dengan hitungan qur' suci, wasyuhur, dan hitungan bulan. Innama urida bihi, yang dimaksud dengan aturan itu, man la hamla bihi minan nisa, yang tidak ada kehamilan. Berarti wanita yang tidak hamil. Berarti keluar dari mujmal tadi, dari mutlaknya tadi, orang hamil. Wa annal hamla idza kan fal iddatu saywahu saqitatun, dan bahwasanya bila ada kehamilan, iddah tadi gugur dengan iddah melahirkan. Jelas? Jadi tahu kita
Kalau dilihat dari ayat saja, mujmalnya kita ketahui bahwasanya wanita ini mesti melaksanakan kedua-duanya. Tapi datang hadis menunjukkan bahwa iddah yang berlaku dengan hitungan bulan atau hitungan suci berlaku bagi wanita yang tidak hamil. Bila dia hamil, maka sampai melahirkan saja. Tidak berlaku apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, atwalul ajalaini, iddah yang paling panjang. Jelas? Berarti gugur iddah. Ini benar. Kalau yang tidak menggugurkan, itulah mazhabnya, yaitu mengambil yang paling lama. Ya, dan itu mazhab dari ulama. Sampai sekarang masih eksis. Jadi ada yang mengatakan iddahnya yaitu atwalul ajalaini. Mana iddah yang paling panjang, yang paling lama. Otomatis kan berkewajiban melaksanakan keduanya. Melaksanakan keduanya. Karena kalau dipilih yang paling panjang, kalau pas yang 4 bulan 10 hari yang paling panjang, melahirkan dia sebelum itu, nunggu 4 bulan 10 hari. Kalau melahirkan yang paling panjang waktu menunggunya, maka udah lewat 4 bulan 10 hari, dia harus menunggulah melahirkan. Ternyata itu menurut Imam Asy-Syafi'i, ini mazhab kedua, bahwasanya gugur. Apa sebab? Nabi mengatakan itu kepada Subai'ah binti Al-Haris Al-Aslamiyah, bahwa dia diizinkan menikah beberapa hari setelah kelahiran. Jadi oleh sebab itu, biar cepat menikahnya, meninggallah dalam keadaan istrinya hamil. Gitu. Biar tidak lama istri kita merana. Kenapa? Tidak ada yang membantunya, tidak ada yang sebagainya. Oleh sebab itu, tapi hamil tua ya, bukan hamil muda. Tapi jangan minta begitulah Ustaz. Ya, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan beban yang berat bagi istri kita. Baik, sekira paham sekali. Waktu pun sudah habis, Pak. Kita tutup sampai di sini. Insya Allah jumpa kembali pekan depan dengan masalah fi muharramatin nisa, yaitu mujmal, larangan-larangan atau wanita yang dilarang dinikahi. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.